Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan lagi nikmat dan karunia yang lain, insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, sahabat tahsin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita membahas hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama adalah hukum nun dan tanwin. Perlu diperhatikan kenapa ada dua golongan yang menjadi hukum seperti nun sukun dan tanwin. Nah, kalau nun sukun, kita ketahui hurufnya itu adalah huruf nun yang berharokat sukun. Kemudian yang kedua adalah tanwin, yaitu baris dua, baik dia baris dua di atas atau disebut dengan istilah fathatain, atau baris dua di bawah disebut dengan istilah kasrotain, atau baris dua di depan istilahnya adalah dhammatain. Jadi kalau kita lihat baris dua di atas an, baris dua di bawah in, baris dua di depan un. Akhirnya adalah huruf n atau huruf nun. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi an in un dia merupakan satu kesatuan dengan huruf nun yang sukun. Maka nanti itu digabungkan ahkam nun as-sakinah atau huruf nun sukun dan tanwin. Nah, jadi karena sama-sama akhirannya un. Misalnya ada huruf nun sukun sebelumnya berbaris atas, jadi an. Begitu juga baris dua di atas, bacaannya juga an. Nah, ketika nun sukun ini atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukum membacanya itu ada 5 bagian. Seperti yang tercantum di dalam slide. Ini mungkin sudah sama kita mengerti. Ada izhar, ada idgham ma'al ghunnah, ada idgham bila ghunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Nah, jadi masing-masing ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, izhar atau disebut juga dengan izhar halqi. Ini kemarin ada yang bertanya, izhar dengan izhar halqi itu sama atau tidak sama? Sebenarnya sama. Nah, makna izhar itu adalah dibaca dengan jelas. Apa yang dibaca dengan jelas? Huruf nunnya. Kenapa dibaca dengan jelas? Karena makhraj huruf nun dengan makhraj huruf halqi itu cukup jauh. Kalau nun dia berada di ujung lidah ke bagian gusi. Nun, 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 berarti dia ujung lidah. Sedangkan huruf halqi adalah huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Jadi cukup jauh antara ujung lidah ke tenggorokan. Sehingga cara membacanya dijelaskan atau cara membacanya diizharkan. Dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Huruf nunnya. Nanti kita akan baca satu persatu contohnya. Jadi huruf izhar itu adalah huruf halqi yang keluar dari rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua, hukum yang sering kita dengar adalah idgham. Idgham itu maknanya adalah memasukkan atau meleburkan. Jadi kalau ditanya idgham itu artinya apa? Bukan berdengung. Tapi idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan.
Sehingga nanti karena akibat memasukkan dan meleburkan ini ada dua sifat yang dia keluar dari idgham. Yang pertama ma'al ghunnah, ada sifat ghunnah atau dengung yang keluar. Kemudian nanti ada sifat yang tidak berdengung tapi dia melebur atau dimasukkan hurufnya. Kemudian nanti perbedaannya dengan izhar, kalau izhar itu dijelaskan huruf nunnya, maka idgham ini tidak dijelaskan, tapi dia memasukkan antara tanwin dan nun sukun itu kepada huruf setelahnya. Ada 6 hurufnya yang dia berdengung ya, waw, mim, nun, sedangkan yang tidak berdengung lam, ro. Ibu Nur Hidayah, nanti saya jelaskan dulu, baru kita buka sesi pertanyaan ya Ibu. Jadi kalau idgham yang dia berdengung, hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Jadi dia dimasukkan. Huruf nun masuk kepada huruf yang berdengung. Atau tanwin masuk kepada huruf yang berdengung. Begitu juga idgham bila gunnah. Huruf nun atau tak harokat tanwin yang masuk kepada huruf idgham bila gunnah. Jadi dia tidak menimbulkan dengung. Kenapa kok bisa menimbulkan dengung atau tidak menimbulkan dengung? Padahal sama-sama idgham. Jadi huruf-huruf yang 6 ini karena makhrajnya sangat-sangat berdekatan dengan huruf nun atau tanwin. Jadi dia misalnya nun, ya, waw, mim, nun. Nun sukun bertemu dengan sukun, berarti dia keluar dan bertemu dari satu makhraj. Sehingga dia menimbulkan dengung. Begitu juga misalnya huruf mim. Sedangkan nun sukun, tadi sudah kita jelaskan makhrajnya berada di ujung lidah, di bagian gusi. Nun, nun, bertemu pula dengan huruf mim. Mim itu di mana? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, makhraj huruf mim itu di syafatain, sama dengan huruf ba. Perbedaannya kalau ba itu ada tekanan, kalau mim itu tidak ada tekanan. Syafatain itu maknanya dua bibir. Sehingga dari ujung lidah yang menyentuh bagian gusi, bagian atas, bertemu dengan huruf yang keluar dari dua bibir. Sehingga sangat-sangat berdekatan. Karena sangat-sangat berdekatan, maka dia dimasukkan atau dileburkan sehingga menimbulkan dengung. Begitu juga nanti nun, lam, lam, nun, ro adalah satu makhraj yang sangat-sangat berdekatan. Sangat-sangat berdekatan sehingga dia tidak menimbulkan dengung. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga namanya iqlab. Iqlab. Iqlab ini artinya membalikkan. Hurufnya satu yaitu ba. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yang dibaca bukan huruf nunnya, dan yang dibaca bukan huruf ba-nya. Tapi nanti akan timbul huruf yang baru, yaitu huruf mim. Jadi kalau tadi izhar dijelaskan nunnya, kalau tadi idgham dia dimasukkan huruf nun sukun dan tanwin itu kepada huruf setelahnya, sedangkan iqlab adalah membalikkan. Tidak dibaca nunnya dan tidak juga dibaca ba-nya, menimbulkan huruf yang baru yaitu huruf mim. Itu namanya iqlab. Kemudian yang ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa itu maknanya menyamarkan, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Sisa daripada selain daripada huruf idgham, huruf izhar, huruf iqlab, itulah huruf ikhfa. Dan nanti juga ikhfa ini ada tingkatan-tingkatannya.
Baiklah, kita coba kepada contoh yang ada di bawah. Kita mulai dari contoh izhar halqi. Sudah ada di situ beberapa contohnya, misalnya nun sukun atau nun mati bertemu dengan alif yang merupakan huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi cara membacanya tadi dengan jelas, apa yang dijelaskan huruf nunnya dengan tidak menimbulkan dengung atau gunnah karena dia jelas. Jadi cara membacanya man man nunnya dijelaskan. Man amana rasulun amin. Rasulun amin. In huwa in huwa. Kemudian selanjutnya sami'un alim. Sami'un alim. Qaumun khasimun. Qaumun khasimun. Jurqin har. Jurqin har. Nah, itu cara membaca izhar dengan jelas tanpa ada ditahan dan tanpa ada didengungkan. Kita ulangi sama-sama. Nanti Ibu juga coba di rumah sambil dibacakan. Man amana rasulun amin. In huwa in huwa sami'un alim. Qaumun khasimun. Jurqin har. Jurqin har. Itu cara membaca izhar dengan dijelaskan. Kemudian kita masuk kepada idgham. Idgham tadi maknanya adalah berdengung. Nanti kita juga akan membahas tentang maratibul ghunnah atau level atau tingkatan-tingkatan ghunnah. Maksud level atau tingkatan itu ada ghunnahnya yang panjang, ada ghunnahnya di bawah itu, kemudian nanti ada yang di bawah, ada yang sedikit. Nah, contoh idgham dulu. Contoh idgham di bawahnya. Nah, idgham bil ghunnah termasuk idgham yang paling tinggi, level 4. Level 4. Ini level yang paling tinggi. Maka dia dengungnya cukup lama. Kita lihat contoh idgham di situ, ada tanwin bertemu dengan huruf iya. Cara membacanya didengungkan. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Itulah yang saya maksudkan tadi dimasukkan. Tanwinnya masuk ke dalam huruf iya. Itulah makna daripada idgham, yaitu memasukkan atau meleburkan. Jadi tanwinnya tidak jelas in, ianya langsung masuk kepada huruf ya. Liqaumi yu'minun. Kemudian di bawahnya ada tanwin bertemu dengan nun sukun, maaf, bertemu dengan huruf iya. Cara membacanya iyaqulu iyaqulu iyaqulu. Kemudian pada contoh berikutnya ada contoh idgham yang tidak berdengung atau bila gunnah. Di atas ada nun sukun bertemu dengan lam, di bawahnya ada tanwin bertemu dengan lam, di bawahnya lagi ada nun sukun bertemu dengan ro, kemudian tanwin bertemu dengan ro. Dia hanya dimasukkan atau dileburkan tapi tidak menimbulkan sifat dengung atau gunnah. Contohnya
Yubayyin lana. Tidak ada yubayyin lana. Itu salah. Jadi dia hanya sekedar dimasukkan. Jadi cara membacanya yubayyin lana. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Itu idgham. Jadi dia hanya dimasukkan pada idgham bila gunnah yang tidak berdengung, sedangkan idgham ma'al gunnah atau idgham bil gunnah, idgham yang menimbulkan dengung. Selanjutnya kita masuk kepada contoh iqlab. Tadi ada nun mati bertemu dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba, hurufnya satu. Kemudian saya ulangi, makna iqlab tadi adalah membalikkan. Jadi nunnya tidak dibaca, bertemu dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba, dan juga tidak dibaca, menimbulkan huruf yang baru, yaitu huruf mim. Jadi cara membaca di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Mim, mim, mim ba'di, mim ba'di. Jadi tidak ada nunnya dan tidak pula dimasukkan, tapi dia berubah menjadi huruf mim. Kemudian Assalamualaikum. contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ba. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Itu dia contoh daripada iqlab. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu ikhfa. Nah, ikhfa tadi saya terangkan ada tiga bagian ikhfa. Kalau makna ikhfa itu menyamarkan, maka dia ada marotib atau tingkatan-tingkatan atau taksim pembagian daripada ikhfa. Yang pertama ada namanya ikhfa akrab atau maknanya adalah ikhfa yang dekat. Makna ikhfa yang dekat itu karena makhraj nun bertemu dengan huruf ikhfa akrab yang dekat itu berdekatan. Huruf yang berdekatan itu adalah ta, da, to. Ta, da, to. Jadi kalau makhraj huruf nun itu ujung lidah menyentuh bagian gusi atas, nun, nun. Kemudian ta, da, to itu adalah ujung lidah menyentuh bagian gigi seri, tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi di bawah gusi atau di tengah-tengah itu tersentuh giginya, tersentuh gusinya. Jadi ta, da, to. Ta, da, to. Kemudian nun di atasnya. Nun, ta, da, to. Nun, ta, da, to. Sehingga samar-samar ini adalah samar-samar yang cukup dekat. Tapi hukumnya sama. Nun, sukun, atau tanwin yang bertemu dengan tiga huruf ini. Terlihat di bawah langsung ada contohnya. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Tapi sebelumnya di situ ada juga contoh idgham bil gunnah, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Jadi cara membacanya min ni'matin tin. Jadi dia cukup-cukup dekat. Tin tin tujza
min ni'matin tujza. Til, til. Jadi dia sangat-sangat dekat. Til tujza. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Dakkan, dakkan, dakka, dakkan, dakka. Sa'idan, sa'idan, طيبا. Sa'idan طيبا. Sekali lagi. Min ni'matin tujza. Dakkan dakka. Sa'idan طيبا. Kemudian di bawahnya ada contoh ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang ikhfa akrab tadi ada ta dan to. Kita lihat contohnya satu persatu. Nun sukun bertemu dengan ta. Jadi mil, mil, langsung dia sangat-sangat tipis sekali karena memang makhrajnya sangat-sangat dekat. Mil tilqa, mil tilqa, min dunihi, min dunihi, min dunihi. Kemudian yang terakhir, min tin, min tin, min tin, min tilqa, min dunihi. Kemudian yang terakhir, min tin. Nah, ini pembagian ikhfa yang pertama. Ada ikhfa aqrab, yaitu ikhfa yang sangat-sangat dekat, dengan makhraj huruf nun. Kemudian yang kedua ada ikhfa ab'ad, yaitu makhraj huruf nunnya berjauhan. Jadi kalau tadi aqrab maknanya dekat, kalau ab'ad jauh. Apa hurufnya? Ada dua, yaitu qa dengan ka. Sudah kita bahas makhraj huruf qa dan ka ini, kaf ini berada pada pangkal lidah. Qa, ka, qa, ka, qa, ka. Kalau ka itu tipis, kalau qa itu tebal. Jadi cara membedakan antara tebal dan tipis, kemarin kita lihat untuk tebal itu kita rujuk kepada huruf isti'la yang terangkat, yaitu hurufnya khussadah tinqidh. Kemudian selain daripada itu ada huruf ro yang termasuk huruf tebal, ada huruf lam yang termasuk juga huruf tebal kalau didahului oleh fathah dan dhammah. Begitu juga nanti pada yang terdapat pada ro dan terdapat pada lam. Sedangkan yang tipis selain daripada khussadah tinqidh. Nah, ini selain daripada ini dia dibaca tipis. Bagaimana membedakan tebal dan tipis? Kalau tebal itu seperti agak terangkat, sedangkan yang tipis itu dia senyum. Senyum. Agak ditarik, agak melebar dia. Nah, di situ misalnya ada nun bertemu dengan qaf. Nah, kita lihat nun itu huruf tipis karena tidak ada dalam istilah isti'la tadi khussadahtin, berarti kha, so, do, to, gha, ghain, qa, dha. Nah, itu dia huruf-huruf yang tebal, sedangkan huruf tipis selainnya. Kita lihat itu nun dia huruf tipis, sedangkan qaf termasuk huruf tebal. Nah,
Sedangkan kaf dia tidak termasuk huruf tebal walaupun dia berdekatan dengan makhraj huruf qa, huruf qa yang berada di pangkal lidah. Jadi cara membacanya, kalau yang tadi tipis sekali, kalau sekarang ketika nun bertemu dengan qaf atau nun bertemu dengan kaf, dia menimbulkan bunyi eng. Jadi cara membacanya min 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 qibalihi min qibalihi, atau min kulli makan min kulli makan min kulli makan min qibalihi min qibalihi. Atau ketika pada contoh tanwin, kulla sya kulla syai'in in qubula kulla syai'in qubula qawlan. Di situ ada waw sukun sebelumnya fathah, ada sifat lin di situ. Lin itu maknanya lunak atau lembut. Jadi qaw qawlan karima qaw qawlan karima. Nah, itu dia ikhfa yang kedua, ikhfa ab'ad. Sedangkan yang ketiga adalah ikhfa awsat, yaitu awsat, yaitu ikhfa pertengahan. Ikhfa pertengahan ini cara menghafalnya mudah. Kalau yang dekat tadi ta, da, to, sedangkan yang jauh tadi ada ko, kof dengan kaf. Sedangkan yang pertengahan itu adalah huruf selain daripada yang 5 itu. Kalau kita baca ikhfa ausat atau ausat, dia pakai alif, waw, sin, dan to, pertengahan atau wastun. Ketika tanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jaraknya tidak jauh dan juga tidak dekat. Kalau tadi yang jauh dia jelas, qaf dengan kaf, sedangkan yang dekat juga jelas, ada 3, ta, da, ta, dal, to. Sedangkan yang pertengahan ini dia tidak jauh dan tidak juga dekat. Jadi bagaimana? Suara dari bacaan ikhfa ini juga mengarah pada bunyi n atau eng. Sementara itu huruf fa mengarah pada bunyi m atau f atau fa. Kita lihat satu persatu contohnya yang pertengahan. Jadi man thaqulat man thaqulat min ju' man zakkaha fa'andartukum min sijjil. Kemudian pada contoh tanwin jami'an thumma hubban jamma yawma idzin zurqa kullu nafsin dha'iqah siratan sawiyya jabbaran syaqiyya. Ini dia pada contoh ikhfa yang pertengahan. Kemudian selanjutnya tadi saya jelaskan ada pembagian gunnah atau dengung. Jadi apakah semua hukum ini ada dengungnya? Ternyata karena dia berkaitan dengan nun atau tanwin, semuanya ada dengung. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang cukup panjang,
Ini ada tingkatan yang pertama yaitu akmal matakun atau disebut dengan sangat sempurna. Di mana itu ketika huruf nun atau mim dalam keadaan bertasydid. Jadi kalau ada nun atau mim yang bertasydid, maka dia termasuk daripada idgham yang sangat-sangat sempurna atau akmal matakun, atau sesuatu yang diidghami dengan sesuatu yang dihukumi dengan idgham, baik dia idgham bil gunnah, ini udah kita bahas. Nanti ada satu lagi idgham mim, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Cuma belum kita bahas tentang hukum mim sukun atau mim sakinah. Jadi bagaimana cara membacanya? Tentunya karena dia sangat sempurna, dia lebih lama dengungnya daripada tingkatan di bawahnya. Kita lihat contohnya di situ. Walakinnallaha Walakinnallaha sallam. Walakinnallaha sallam. Kemudian ada di bawahnya nun sukun bertemu dengan ya, yaitu hukum idgham. Faman faman ya'mal. Ada kemudian mim sukun, mim bertasydid. Fil yammi wala takhafi. Fil yammi wala takhafi. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim, yaitu hukum idgham mimi. Ma lahum minallah. Ma lahum minallah. Nah, ini tingkatan gunnah atau dengung yang pertama, yang paling sempurna. Kemudian yang kedua ada kamilah, yaitu sempurna saja. Di mana itu? Yaitu pada nun dan mim yang dibaca ikhfa dan iqlab. Nah, jadi ikhfa ada dengungnya. Iqlab ada juga dengungnya. Nah, ternyata selama ini ada orang yang hanya menjelaskan ikhfa itu hanya samar-samar. Apakah ada dengungnya? Nah, ada dengungnya. Kemudian begitu juga iqlab, hanya dijelaskan membalikkan huruf nun atau tanwin menjadi huruf mim. Apakah tidak ada dengungnya? Ternyata ada dengungnya. Tapi dengungnya ini tadi kalau kita buat perumpamaan cara 4, 3, 2, 1, kalau akmal matakun sangat sempurna berarti dia level 4. Kemudian level di bawahnya yaitu pada hukum ikhfa dan hukum iqlab. Jadi dia level 2. Tidak serupa atau lebih pendek daripada hukum yang pertama. Yaitu di situ ada contohnya nun sukun bertemu dengan sin, kemudian ada contoh iqlab, nun sukun bertemu dengan ba. Kalau nanti Quran cetakan yang baru sudah dituliskan huruf mimnya di situ. Kemudian eh, selanjutnya di situ ada mim sukun bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kita coba membacanya al in al insan am burika am burika tarmihim bihijarah tarmihim bihijarah. Nah, ini nanti kita uh, masukkan dengung yang kedua ini pada golongan ikhfa dan golongan iqlab. Kemudian yang ketiga, tingkatan gunnah atau dengung itu namanya naqisah atau kurang sempurna. Yaitu pada ikhfa juga dan pada iqlab. Ada nun dan mim yang dibaca ikhfa dan dibaca iqlab, tapi dia termasuk huruf-huruf yang jauh daripada nun. Misalnya di situ ada tanwin bertemu dengan
ain. Di situ izhar ya, maksudnya di situ izhar. Izhar. Kemudian di sini salah tertulis ikhfa, seharusnya di situ eh, huruf izhar di situ ya. Misalnya contohnya eh, tanwin bertemu dengan ain, itu kan izhar karena ain termasuk huruf halqi. Jadi contohnya cara membacanya izhar tapi harus dijelaskan. Dia dijelaskan tapi ada dengungnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan huruf nun. Sami'un, sami'un, sami'un alim, sami'un alim. Jelas. Kemudian kenapa dia termasuk level 3 terkait dengan tingkatan atau level atau tingkatan gunnah atau dengungnya? Karena kalau kita tutup hidung kita, dia tetap keluar dari hidung. Itu maknanya ada dengung. Sabi, sami, out, sami, out. Nah, berarti ada dia out, 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 alim. Walaupun dia tidak seperti pada dua contoh sebelumnya, dia tetap ada kadar dengungnya. Tahu an'amta, an'amta, nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian hum fiha. Ini nanti kita bahas pada eh, hukum mim sukun. Ada mim sukun bertemu dengan fa. Jadi hum fiha, hum fiha izhar syafawi. Tapi dia dibaca dengan jelas. Nah, yang keempat yaitu yang ketiga tadi adalah sempurna, kurang sempurna. Yang ini yang keempat anqasumatakun yaitu sangat-sangat kurang sempurna. Pada saat kapan itu ketika nun dan mim berharokat. Misalnya na, ma, na, ma. Ternyata itu pun ada dengungnya, tapi tidak terlalu banyak seperti pada contoh-contoh atau tiga contoh sebelumnya. Berarti ini level satu. Nah, contoh dari gabungan tiga urutan atau tiga level dengung itu ada di ayat yang biru, sudah dirangkum. Di situ ada pertama mim. Mim berbaris atas, berarti berharokat saja, tidak ada hukum. Berarti di situ level 4. Kemudian mim berharokat dhammah atau berbaris dhammah. Berarti dia termasuk daripada eh, yang termasuk daripada level keempat. Kemudian mim bertemu dengan ba. Di sini termasuk daripada hukum yang termasuk daripada hukum mim sakinah. Berarti dia ada level 2. Kemudian ada mim yang berbaris atas, nun yang berbaris depan, kemudian lagi-lagi mim bertemu dengan alif, kemudian nun bertemu dengan kaf, nun bertemu dengan ta, mim bertemu dengan mim, kemudian mim berbaris sukun, kemudian nun berbaris atas. Jadi kalau kita praktekkan tentu nanti dengung-dengung ini akan memiliki panjang yang berbeda-beda. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Imanukum in kuntum mu'minin. Kalau kita baca sekaligus, Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin.
mu'minin. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kemudian ada biasanya latihan-latihan yang sering dipraktekkan oleh anak-anak santri yang sekolah di pesantren. Jadi ada yang mungkin pernah kita dengar gitu. Ada yang di bawahnya, di bawah yang biru itu, di situ ada mim bertasydid, berarti dia level 4. Ada nun bertasydid, kemudian ada tanwin bertemu dengan waw, idgham. Kemudian ada nun bertemu dengan ya, ada di situ tanda-tandanya ini termasuk daripada level-level yang tinggi. Jadi ummi anna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Jadi dia ada tingkatan-tingkatan. Sekali lagi ummi anna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Jadi itu cara melatih panjang dengung. Nah, terkait dengan panjang dengung yang dibacakan ketika membacakan Al-Quran itu tergantung daripada cara seseorang membaca Al-Quran. Kalau dia lambat, maka nanti tentunya level daripada gunnah itu juga akan semakin panjang. Tapi kalau dia membaca dengan qiraah hadar atau cepat, maka panjang gunnah itu juga akan semakin cepat. Tapi tetap ada perbedaan-perbedaan di mana idgham, di mana nun atau mim yang bertasydid, ada juga ketika ikhfa, ketika izhar, ketika berharokat. Jadi ada 4 level. Cara mengingatnya gampang, kalau dia nun atau mim yang bertasydid, maka dia termasuk yang cukup panjang. Begitu juga nanti idgham termasuk yang cukup panjang. Kemudian ikhfa nanti dan iqlab urutan kedua, izhar urutan ketiga. Kemudian yang keempat nanti ketika dia hanya berharokat. Nah, inilah beberapa hukum terkait nun, sakinah, dan tanwin. Kita buka dulu sesi pertanyaan. Silakan ibu-ibu sahabat tahsin sekalian yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya melalui aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator tadi. Ya, silakan Pak Moderator. Silakan Ibu yang mau bertanya, angkat tangannya Ibu. Apa arti idgham mimi? Ini ada yang mengetik idgham mimi itu tadi tidak ada termasuk dalam pembahasan kita, tapi maknanya adalah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya nanti sekaligus dengan hukum mat atau ahkam mat. Makna daripada idgham mimi itu adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun bertemu dengan mim. Kenapa disebut dengan mimi? Karena makhraj huruf mim itu kemarin yaitu syafatain, di antara dua bibir, tidak ditekan. Kalau ba ditekan. Jadi mimi. Am, amma, misalnya amma. Mim sukun bertemu dengan mim. Maka dia disebut dengan idgham mimi. Baik, Ibu, silakan yang tidak eh, ingin langsung bertanya boleh juga diketik. Nah, boleh diketik nanti insya Allah yang terbaca saya akan coba jelaskan kembali.
Silakan Ibu yang ingin bertanya terkait penjelasan tadi, ada nun, sakinah, ada cukup panjang tadi ya pembahasan kita. Atau yang kurang jelas biar saya ulangi pembahasannya. Bagi yang belum jelas materinya, coba lihat di grup Ibu ya, di situ di grup. Nah, untuk ikhfa atau hukum ikhfa dengungnya berapa harokat. Nah, untuk ikhfa ini dia ketukan. Jadi kalau dia kenapa dia tidak menggunakan harokat ini kan dia gerakan. Harokatun maknanya gerakan. Kalau dia mat panjangnya, mat itu artinya memanjangkan, madda yamuddu, memanjangkan. Jadi kalau ukuran panjang itu ada alif, satu alif itu dua harokat. Makna dua harokat ini ketika kita mengucapkan alif, ini sebelum saya jelaskan ya Ibu Nur Asma. Jadi misalnya ada istilah panjang satu alif sama dengan dua harokat. Makna alif satu alif dua harokat itu adalah alif. A satu, lif dua. Jadi alif, alif, alif satu. Jadi kalau misalnya tiga alif, 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 tiga alif. Berarti dia enam harokat. Itu panjang mat. Sedangkan panjang dengung ini biasanya menggunakan istilah ketukan. Nah, hukum ikhfa ini dengungnya berapa harokat? Ukuran standarnya bisa 2 sampai 3 ketukan. Jadi 2, 3 ketukan. Satu, 2, 3. Itu paling panjang. Satu, 2, 3. Tapi lagi-lagi saya jelaskan tadi, ketukan ini tergantung bagaimana seseorang membaca Al-Quran. Apakah dengan cara tartil yang cukup lambat atau cara yang cepat. Kalau dia cara yang cepat, maka ketukannya agak cepat. Satu, dua, tiga. Kalau dia misalnya membaca cukup lambat, pelan-pelan, maka dia agak lambat juga. Satu, dua, tiga. Tapi ukurannya tiga ketukan atau itu tiga ketukan itu paling maksimal. Rata-rata orang dua ketukan untuk ikhfa. Silakan Ibu. Ibu Pina ada pertanyaan Ibu. Mat. Mat ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mat itu artinya memanjangkan bacaan. Jadi tidak semua panjang bacaan itu sama. Ada nanti panjang yang paling rendah lah kita bilang istilahnya satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat. Kemudian ada nanti dua alif. Berarti alif, 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 alif. Berarti empat harokat. Kemudian ada yang paling panjang itu adalah enam harokat. Enam harokat. Paling panjang enam harokat. Nah, paling panjang ini enam harokat. Nah, lagi-lagi patokan enam harokat misalnya bacaan seseorang itu pasti akan berbeda. Tergantung bagaimana dia membacanya. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada juga yang cepat. Jadi tergantung panjangnya itu akan berbeda-beda. Ya tentunya kalau dia misalnya dengungnya tadi kalau dari jenis dengung yang empat tadi Ustaz apa ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Nah, karena maka disebutkan tadi eh, eh, untuk level yang paling panjang itu atau akmal matakun yang paling sempurna yaitu pada nun atau mim yang bertasydid kemudian ada idgham bil gunnah itu bisa sampai 5 atau 6 ketukan. Kemudian di bawahnya 5 ketukan. Kemudian nanti ada di bawahnya nanti ada 3 ketukan. Kemudian ada 2 ketukan, ada 1 ketukan. Satu ketukan ini paling sedikit yaitu pada
huruf nun atau mim yang berharokat, yang berbaris. Jadi nun misalnya berbaris atas na, na. Nah, ternyata itu ada dengung yang singgah melalui khasyum, melalui rongga hidung kita, walaupun sedikit. Na, ma, wanama, wanamariqu mas, wanama, wanama, nama, nama. Ada juga yang masuk ke dalam rongga hidung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau menanya yang Ikhfa Sapawi tadi Pak Ustadz, tolong ulang. Yang mana, Ibu? Ikhfa Sapawi. Ya, Ibu. Ikhfa Hah? Sapawi. Iya, iya. Kenapa, Ibu? Nah, mohon diulang Pak Ustadz keterangannya. Ikhfa syafawi sebenarnya belum kita jelaskan, Ibu, karena nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, karena itu termasuk daripada hukum mim sakinah atau mim sukun, Ibu. Ini masih kita bahas, batasi dulu, nun dulu, Iya, dan iya. tanwin, karena nanti nyampur-nyampur deh, Bu. Maaf, Oke Ustadz, izin, Bu, ya. makasih. Karena ikhfa itu kan nanti ada dua, Dua. yaitu ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi, Bu, ya. Tapi ikhfa syafawi pembahasannya pada mim sakinah. Jadi Sekarang saya Ikhfa. mau bedakan dulu sehingga nanti ibu-ibu tidak bingung mana mim sukun, mana nun sukun. Nah, begitu, Ibu. Oke, Insya- makasih Pak Ustadz. Ya, Ibu. Yang lain, Ibu, nggak ada pertanyaan, Ibu? Ya, Ibu Siti Fatimah, silakan. Ibu Nurul Maghfirah nanti akan di-share kembali materinya, Ibu, ya. Insyaallah nanti akan di-share di grup. Itu mic-nya belum diaktifkan itu, Ibu Siti Fatimah. Diaktifkan dulu mic-nya, mikrofonnya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya, Ibu. Silakan, Ibu. Ini saya mau bagaimana membedakan tadi kan ada contoh iklab sama apa nih yang kurang sempurna itu loh Ustadz, nakisoh itu. Ya, ya, Ibu. Yang contoh apa tadi ini? Ihfa, yang kurang sempurna, dengung kurang sempurna dengan contoh iklab yang ada tertera di sini loh Ustadz. Kayak mana itu bedakannya kok kayaknya Ikhfa agak payah yang gitu. kurang sempurna maksudnya, Ibu? Kan tadi ada yang Itu apa itu? urutan marotibul gunnah, Ibu, ya. Yang Iya, tiga tingkatan dengung, Ibu, ya. ya tingkatan dengung yang Hah? kurang sempurna dengan contoh iklab ini bacanya apa sama apa cemana ini Ustadz? Oh, iya, iya, Bu. Kok kayak coba Ustadz apakan dulu lah, contohkan gitu Ustadz. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Udah gitu aja Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya ini yang nakisah ini, Bu, yang kurang sempurna ini, dia nun atau mim. Ya, Bu, nun atau mim yang dia masuk kepada hukum izhar, Ibu. Cuman di Oh sini iya. ditulis sama seperti di atas ikhfa, salah ketik ini, Bu. Jadi dia Hmm, tingkatan yang ketiga itu berada pada hukum izhar. hmm. Iya ya. Berada pada hukum izhar dan berada pada hukum ikhfa syafawi. Hmm. Jadi dia misalnya itu kan ada tanwin bertemu dengan ain itu, Bu, ya. Contohnya Ya. itu kan hukumnya izhar itu, Bu. Nggak bisa bicara. Kemudian nun sukun bertemu dengan ain. Jadi hukumnya juga eh, Hilang. apa Mama. namanya? Izhar juga. Kemudian ada Ya. mim bertemu dengan fa. Nah, jadi ketika membacanya ini kurang sempurna. Makna kurang sempurna di situ tidak seperti dengungnya, tidak seperti dua tingkatan pada sebelumnya, tapi tetap ada dengung. Nah, jadi Hmm. kalau kita sering dengarkan penjelasan, misalnya izhar, izhar itu kan jelas, Bu, ya, jelas. Mm-mm. Nah, terdapat pada nun sukun
atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf izhar. Jadi contohnya misalnya gini, Bu. Sami'un alim. Sami'un un Un. alim. Kan jelas nih, Bu. Hmm. Sami'un alim. Sami'un alim. Jadi Nah, bunyi itu ya Pak, jelas dia. tidak jelas dia, kurang sempurna. Jadi un Sami. tapi Un. tetap ada dengung. Kalau misalnya kita Oh, enggak. pegang hidung, Bu, dia tetap Hmm. ada nanti yang terasa. Sabi, sabiun, sabiun. Nah, Hmm. tingkatan Sami. di bawahnya ini huruf nun dan mim yang berharokat atau berbaris. Kita lihat mim yang pertama di sebelum un itu kan berbaris bawah tuh berharokat, bukan? Maka Ya. dia masuk pada level berapa? Level yang terakhir. Tapi Hmm. jadi kalau kita baca mim berbaris bawah pun ternyata naik dia ke hidung kita. Jadi kalau kita baca sabiun alim. Nah, ain itu kan tidak termasuk huruf khasyum. Jadi dia tidak ada akan masuk ke dalam hidung. Jadi kalau salah untuk membaguskan makhraj kita juga, itu kemarin makhrajnya di tengah tenggorokan. Jadi dan dia tidak termasuk huruf tebal, dia huruf tipis, maka dia di senyum. A a a a. Nah, kalau kita a a a a a a a. Jadi bisa dilatih. Kalau A-nya itu masuk ke hidung, berarti Ain-nya itu masih salah. Jadi bisa kalau ada orang a a bisa ya. A a a. Kalau dia misalnya nggak keluar, berarti Ain kita masih salah. Kenapa? Karena Ain dia keluar dari tengah tenggorokan. Tidak ada hubungannya dengan hidung. Kira-kira Bu, tertahan Ya. nggak Ibu? A a a a a Ah, a ah, a ah, a. ah. Tertahan nggak Ibu? Kalau sudah tidak tertahan berarti dia tidak ke hidung. Nah, Hmm. tidak ke hidung. Kalau dia tertahan berarti ainnya salah. Karena ada orang Bu mengaji bagus suaranya tapi ke hidung semua. Soalnya ada anak murid saya dulu bagus mengajinya, tapi dia ke hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika saya tutup hidungnya, karena nanti yang keluar dari hidung itu misalnya nun dan mim. Ada khasyum pembahasan kita sebelumnya. Nggak bisa keluar, Bu. Kenapa? Karena ternyata dia mengeluarkan huruf-huruf itu semuanya dari hidung. Eh, eh, eh. Apalagi orang yang au Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan huruf itu semuanya ke hidung. Maka ingat, yang mana keluar dari hidung pasti akan mampet. Tapi yang mana tidak keluar dari hidung, dia tidak akan mampet. Nah, itu perbedaannya, Bu. Jadi, sami, mimnya itu ada level yang paling rendah. Jadi tetap ada dia. Sabi, terasa. Sabi, out, sami, sabi, out, sabi, out, sabi, out, hmm. alim, alim. Hmm. Hanya bisa lewat. Ah, Kenapa? Karena dia bukan huruf hidung yang keluar dari hidung. tapi Sami Ali Umbas ya. Jelas Ibu ya? Iya Pak Ustadz. Ada lagi Terima Ibu? kasih. Silakan Ibu yang apa boleh diketik, boleh juga gunakan tanda angkat tangannya. Kalau tidak ada kita lanjut untuk karena sudah cukup banyak ini pembahasan kita, tinggal nanti membahas hukum mim sukun dan apa namanya
membahas hukum mat, kita coba latih surah Al-Fatihah satu persatu. Coba bisa ditampilkan ini Pak Moderator, surah Al-Fatihah dari ta'awuznya dulu kita baca. Atau ta'awuz dengan basmalahnya dulu. Sambil menunggu yang ingin bertanya silakan Ibu. Sambil dicari Pak Moderator, bacaan surah Al-Fatihah dimulai dari ta'awuz. Ta'awuznya. Atau ibu-ibu yang memegang Al-Quran yang sudah ada materinya, boleh dibuka Ibu surah Al-Fatihah. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke, sambil ini kita buka. Kita mulai dari ta'awuz. Nah, di situ ta'awuznya belum ada ya. Kita silakan Ibu tengok sendiri ta'awuz. Awul. Ta'awuz ya. Nah, perhatikan, jadi nanti kita sambil praktekkan Ibu huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, mana huruf tebal, mana huruf tipis. Bagaimana cara membedakannya? Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau isti'la maka dia ditebalkan. Kalau dia selain daripada isti'la, huruf istifal dia ditipiskan. Nah, pertama di situ A dia bukan huruf tebal, berarti huruf tipis. Jadi A. Senyum, seperti senyum atau dilebarkan. Kemudian ain, au, au, au. Jadi tidak boleh dua-dua atau dua-dua ain. Jadi nggak boleh u, tidak boleh juga au. Jadi au, 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 au. Kemudian zal kemarin makhrajnya berada di ujung lidah. Jadi au jangan langsung du. Jadi jangan nggak boleh a'udzu billah, a'udzu, a'udzu. Nah, jadi ditarik dulu kemudian dikeluarkan lidahnya. Du, a'udzu, 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 a'udzu billahi, billahi minasy syaito, termasuk di situ ada lin, berarti dia lunak, tidak boleh dikeraskan atau dikuatkan. Kemudian to di situ huruf tebal. Jadi syaito, syaito, a'udzu billah. Itu dia satu-satu ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir. Ro di situ huruf tebal. Kenapa? Karena di situ dia bertasydid atau berbaris atas. Di nirra, jim berbaris huruf tipis. Jadi nirrajim. Kalau kita satukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, tidak boleh terlalu banyak getarannya. Nirrajim tak boleh. Ada nanti
kemarin ada inhiraf, Nah, memalingkan dari makhrajnya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dicoba-coba Ibu ya, sambil dicoba. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian selanjutnya Bismillah, jelas artikulasinya jelas. Jadi misalnya jim, nggak boleh jim, jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh. Jadi jelas jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bis, bis, bis dialirkan. Bismil, nggak boleh bismillah, tak boleh. Bis mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, rohnya tebal, hanya tipis. Mimnya tipis, nunnya tipis, rohnya tebal. Himnya juga tipis. Ini Bismillahirrahman roh roh. Jadi nggak boleh hirroh hirroh. Nah, itu salah karena ha huruf tipis, rohnya yang tebal. Jadi langsung senyumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Roh roh Rahmanirrahim. Him dibuka. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sukma, Ya, mungkin ada yang dari ibu-ibu yang ingin mencoba, boleh Ustaz? ya. Kita tunggu sedikit lagi ya. Saya Oh, sedikit jelaskan. lagi. Oke, baik Ustaz. Jadi nanti dipraktekkan huruf tebal dan huruf tipisnya. Patokannya kalau dia tipis disenyumkan, dibuka mulutnya. Kalau tebal dia naik, lidah kita itu naik, naik, naik di situ maksudnya dia isti'la, terangkat. Apa hurufnya? Kemarin singkatan hurufnya khussadaktin qiz, khussadaktin qiz, yaitu kha, so, do, po, ko, zo. Nah, silakan Ibu yang mau mencoba atau nanti sekalian yang makhraj huruf yang masih ingin mengulangi silakan. Ini dua dulu. Jadi ta'awudz dengan bismillah ini wajib diulang-ulang. Silakan Ibu yang mau mencoba, Ibu Ruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ainnya ditekan ke bawah, Bu. A'u, a'udzu, a'udzu. A'udzu Nah, itu billahi tadi, Bu. ya, bisa. Au kan dia monyong tuh Bu, karena berbaris depan. Au, kemudian zu juga monyong. Jadi kesalahan orang karena dia dua monyong, dia langsung monyong. Jadi a'udzu, a'udzu. Nah, padahal zu itu dia Tidak ya mau. untuk membedakannya dia ditarik dulu. A'udzu billah. Silakan Ibu. Paham Ibu ya? Coba Ustaz, coba Iya, lagi. iya Ibu. Silakan. A'udzu billah. Betul tak Ustaz? Belum? Iya, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan aja. Iya. Putus-putus seperti itu pun nggak apa-apa, karena kita masih mengulang. A'udzu billahi
syaitonir rajim. Lembut Bu. Tonya itu tebal. Oh, Syaiton. syaiton Syaitonir syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tinggal tonya Bu Oh, ditebalkan. belum. To, to, Oh, syaiton, syaiton, syaiton. syaiton. Beda tebal sama kuat Bu ya. Oh, Jadi syaitonir syaiton, syaiton, rajim. syaiton. Belum, Pak. Lembut. Syaiton, Syaiton. syaiton, syaitonir rajim. Nah, silakan Bu lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hir hirrah hirrah hanya tipis. Ronya tebal hanya tipis. Hirrah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bu ya, tebal tipisnya kalau tipis dia disenyumkan. Jazakillah Ibu, terus dilatih Bu ya. Mana tebal, mana tipis. Iya. Silakan Ibu Audzubilahnya Mahari. belum tadi, Ustaz. Hah? Ya, Ibu. Audzubilahnya belum cocok. Tadi tinggal menebalkan dan menipiskan. Kemudian Oh. huruf tonya itu Oh. ditebalkan. Kurang tebal. Oh. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Silakan Ibu Mahari. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bedakan a'udzu billah. A'udzu billahi A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal di zu-nya dikeluarkan sedikit lidahnya Ibu. Zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah hanya ke bawah. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Tetap pertahankan huruf tebal dan huruf tipisnya Ibu ya. Ya Ustaz. Karena nanti tebal dan tipis ini dia seperti mengatur bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ibu Ita, silakan Ibu Ita. Saya Ustadz. Ya Ibu. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum saya mencoba berlatih ini, saya mohon maaf tadi agak telat karena jaringan Ustadz. Jadi Iya, agak Ibu, ada ya. yang Hujan memang ini Bu ya, mungkin hujan. Iya, jadi mana tahu ada yang kurang saya terlambat tadi. Sebelumnya saya mohon nanti agak dirangkum setelahnya ya Ustadz, minta Ya, tolong. Ibu. Ibu. Nah, saya coba ya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Shinnya, tafashinya Ibu kemarin shin kena. Minash, Oh, oh minash. iya, iya. Kemudian nanti ada huruf lin kan. Ada ya sebelumnya Hmm. fathah. Jadi seperti di syaitan. Tapi tonya itu tebal. Itu perlu diperhatikan. Minash syaitan. Silakan Ibu. Oke, saya ulang ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah bagus Ibu. Tinggal artikulasinya kalau dhammah itu Oh, jangan gitu Ibu. Jelas. oh iya, oke. Saya Au, ulang sekali lagi, Ustadz. au. Ah, Tinggal itu tadi Bu. Au gitu ya Pak Ustadz. Au, 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 jangan au. a, Jangan au tapi au. au. Oke, gini Pak Ustadz. Jelas dulu au. Ah, Au. Au. oke, iya. Mungkin mungkin sinyalnya juga Pak Ustadz Iya, iya. macam-macam. Ini. Oke, saya ulang ya Pak Iya, iya Ustadz. Ibu. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, udah Bu. Jadi nanti untuk mensiasatinya karena A itu kan huruf tipis Bu. Jadi Iya, jadi tidak perlu A tapi senyum. A, Ya. A, Au, A, A. au, Oh iya. au karena ain Oke. juga huruf tipis jadi dia Ya. lebar. Au, au, A, a'udzu billahi min. Selanjutnya Ibu. Jadi, oke. Bismillah. Oke, bentar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ro langsung tarik ke bawah. Hirrah, hirrahmanirrahim. Tipis. Oh, oke. Hirrah, jangan tadi banyak kesalahan jadi karena ro-nya tebal. Hirrah, hirrah. Tapi tidak seperti itu. Hirrah, hirrahmanirrahim. Him. Jadi Jadi kesalahannya di penekanan tasdidnya ya Ustadz? kan ro itu tebal ro itu Bu ya. Ro kan ro. Dia Ro. masuk hanya ini tetap di atas juga jadi hirrah. Ibu perhatikan mulut saya jadi orang banyak salahnya hirrah, hirrah tetap hirrah. Jadi sebenarnya berarti hirrah hirnya itu hinya disenyumkan. itu senyum. Hirrah gitu ya. Hirrah gitu. Oke. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu Pak Ustadz. Nggak ada itu, kalau itu nggak ada yanya nggak bisa, nggak usah terlalu disenyumin ya. Kalau nir. Kalau ro kan tebal Ibu. Ni tipis. Jadi Nir, kan kita nir. tengok satu-satu. Misalnya Nun tipis, ro tebal, ha tipis, ya tipis, mim tipis. Berarti ro saja. Nirrahim, nirrahim, Berarti nirnya itu senyum ya Ustaz. Iya. Nir Ni, itu oke. ninya harus Nir. jelas dulu. Jadi Nir. nirrahim, nirrahim. Oke, saya coba sekali lagi ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu Bu, tipis. Jazakillah Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Allah terus dilatih Ibu ya. Memang Insyaallah. tebal tipis ini memang huruf tebal tahu kan Ibu? Huruf isti'la. Iya. Iya. Selain daripada itu, kalau jumpa itu ketika membaca Al-Quran, tipiskan. Bagaimana tekniknya di bawah dia.
atau disenyumkan. Oh, ya, Jadi oke. kayak nanti ayat selanjutnya itu eh, Alhamdulillahi Rabb. Rohnya saja karena berbaris tebal. Jadi seolah-olah tetap seperti ini. Alhamdulillahi ro baru Rabbil alamin. Semuanya tipis itu, Bu. Ro saja. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Begitu, Bu. Berarti rohnya saja yang tebal ya, Ustaz. Hmm. Berarti huruf-huruf rohnya aja yang tebal ya, Ustaz. Ya, nanti ada juga lam tebal kan Ibu. Itu kan lillahi Ya, itu ya. kan dia karena sebelumnya kasroh, jadi dia tidak tebal. Maksudnya tipis. Tipis. Iya, iya, ya. Hmm. Lam. Ibu, Terima kasih Pak jazakillah Ustadz. Ibu. Ya, Ya, Bu Durasma lama kali. Ya Ibu sekalian, Nur Ibu Asma. Nurul Maghfirah. Ibu Nurul Maghfirah silakan. ada yang reaksi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi Bu. Jangan tapi a. A'u a'u a'udzu billahi. Artikulasinya jelas antara fathah, kasroh, dhammah. Silakan Ibu, ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Shinnya ada tafasyi. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udzu. Udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, Bu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sinnya ada hamesnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu. Dilatih terus, Ibu ya. Yang tipis, yang tebalnya, makhrajnya juga Ibu Nurul. Ya, jazakillah Ibu Nurul. Tetap dilatih. Silakan selanjutnya Bu Sundari. Ini Mari. Dah. Ibu Halo. Sundari. Ya, Ibu Sundari, silakan Ibu. Dari gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. A'udzu billahi A-nya jangan a a a a'u a'u jangan a'u a. Jadi yang betul a a'u a'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pelan-pelan aja Ibu. A'udzu billahi minasy syaiton
syaitan. Sekali lagi, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir Ya, rajim. minash. Minasyiratal kok Ya, salah. kemana itu, Bu? Kok minasyaiton, Bu, bukan siratal aja. Minasyaiton. Ulang ya Ustadz ya. Nengok Ya. Al-Qur'an soalnya. Iya, memang harus ditengok Al-Qur'annya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tinggal tonya ditebalkan, Ibu. Syaiton, minasyaiton, minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, itu jimnya udah bagus. Tinggal rohnya juga sudah bagus. Tinggal syaiton, to. Jadi to. Ujung lidah menyentuh bagian tempat tumbuhnya gigi seri. To, to. Syaiton, syaiton. Ulang Ustadz. Udah, Ibu, nanti tinggal dilatih, Ibu, ya. Tinggal itu saja. Ustadz. To, 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 til, tu, bel, to. Latihan-latihan huruf tebalnya. Ya, Ibu, ya, jazakillah Ibu Sundari. Silakan Ibu, Ya, selanjutnya terima Ibu kasih. Nuryani, sudah banyak yang ngantri. Udah yang keluar pun sudah banyak. Coba Ustaz. Ya, Ibu, silakan Ibu. Kita ta'awuznya saja, Ibu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tinggal nanti bedakan, Bu. A, au. A, au. A, au. A, au. A'udzu billahi minasy syaiton. Tadi tonya sudah bagus, Ibu. Coba diulangi, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. To, to. Tadi udah bagus, Bu. To, to. Syaiton, syaiton. Ujung lidah menyentuh gigi seri bagian atas pas berdekatan tempat tumbuhnya itu, Bu. To, 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 to. Syaiton, syaiton. Oh, syaitan. Nah, itu tadi. Syaiton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan zim, jim, jim, nirrajim, jim, nirrajim, Rajim. jim, Jim. Jim. nirrajim. Zim. Udah Ustadz. Iya, dilatih lagi, Bu, ya. Ya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Makasih Ustadz. Ya, Ibu. Bagi ibu yang lain, sambil mendengar yang lain, sambil didengarkan atau diperhatikan, Ibu, ya. Silakan, Ibu, yang mana nih, Pak Operator? Umi Ridwan atau... Kami dari Ustaz. Hah? Boleh Ibu Siti Siti Hamidah. Iya. Ibu Siti Hamidah. Coba, Boleh Ibu. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ta'awuz aja ya Ustadz. Iya, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, Ustadz. jangan juga artikulasinya harus
Jelas Ibu. Ya, Jangan ne. Ni. nih. A'u, au, au, a'u, zu, Oh, bi, harus jelas. Jadi a'udzu billahi hi syaitonir rajim. Harus jelas. ya Ustaz. Ulang Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar Ustaz. nah, itu lagi Bu. Ain bedakan. A'u, 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 a'u. Gitu Bu Iya ya. Ustaz. Nanti cara membedakannya dilatih Bu. Iya. Uba, uba. Nah, jadi begitu. A'uba. Nah, kalau a, i, uba. Uba. Nah, jangan ba, tapi ba, Ba. 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 Gitu ya. Uba ya Ustaz. Jadi dibedakan a dengan ain. Ya Ustaz. Ada ain. Silakan Ibu, yang mana ini? Silakan Bu, Mariati Lubis. Dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Ibu banyak koreksinya Ibu ya. Satu-satu Ibu. Pelan-pelan aja Ibu, nggak ada masalah. Nggak usah sekali semua. Misalnya hari ini kita mau bereskan, kan itu kalau misalnya mau kita potong-potong jadi 3 lah. A'udzu a'udzu billahi. 1. Yang kedua, minasyaitoni. Yang ketiga, minasyaitonir rajim. Atau yang ketiganya, nirrajim. Nah, jadi misalnya kita latih hari ini, a'udzu billahi. Coba Ibu. Tarik. Kemudian dikeluarkan lidahnya. Zu billahi. Coba Ibu. A'udzu billahi. Nah, itu Bu. Tinggal ainnya ditekan Bu di tengah tenggorokan. Au, au, au. Coba. Du. Dengan au. Au. A'udzu billahi. Itu Bu. Jadi satu-satu. Yang kedua nanti minasyaitoni. Lembut. Syaitoni rajim. Nirrajim. Nirrajim. Nah, gitu Bu. Nah, apa-apa Bu, semakin sulit semakin banyak pahalanya Ibu ya. Jadi dibagi-bagi Bu ya. Latih dulu a'udzu billahi. Nah, nanti kalau udah bagus itu minasyaitoni. Kemudian nirrajim. Nanti ini pembelajaran kita ini direkam Ibu. Nanti tinggal diulang-ulang lagi. Ya Ibu Mariati, mohon izin Ibu. Nanti tinggal diulang-ulang lagi. Sehingga Makasih Ustaz. iya, akhirnya menjadi baik bacaan kita. Memang sulit. Memang sulit.
Ibu, jazakillah, syukron Ibu. Ya, Ustaz. Silakan yang lain Ibu. Siapa ini Pak Moderator? Saya Pak Ustaz. Bu Nuryani boleh Ibu, silakan Ibu. Iya Ibu, silakan. Ya Pak Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir. Oh, hilang suaranya Ibu. Hilang Pak Ustaz. Coba ulangi Assalamualaikum Ibu. Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah bagus Ibu. Tinggal penekanannya saja. Artikulasinya. Jadi yang baris fathah-fathahkan, yang kasroh-kasrohkan, yang dhammah-dhammahkan. A'udzu, a'udzu. Kalau dia dhammah monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Tinggal Jelas. penekan Pak Ustaz Iya, ya. sama artikulasi Bu ya. Coba sekali lagi Bu. Ulang Pak Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Cuman nanti abis zunya tadi jangan zubil, jangan terlalu cepat Ibu. Oh, Tadi Bu tadi kan zubillah, biarkan aja Bu. A'udzu billah, zubi. Nah, jadi satu-satu dia nggak boleh a'udzu billah. Jadi dia terlalu iya. cepat. Pelan-pelan aja. Salah. A'udzu billahi. Silakan Ibu sekali lagi. Ulang lagi Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Ibu Nuryani, jazakillah. Bagus Ibu. Dipertahankan Ibu ya. Ya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya. Silakan Ibu. Bu Arla. Udah. Silakan siapa Ibu? Ibu Ya. Arla. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu Pelan-pelan. billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdulillah. Coba sekali lagi Bu, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, jazakillah Ibu Arla ya. Bagus Ibu. Tetap dipertahankan. Ya Ustadz. Bismillahnya Ustadz. Nah, coba Bu, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ hamesnya diberikan Bismillahi. Kemudian kalau di sini koreksiannya sinnya diberikan hamesnya. Kemudian setelah ro itu kan tebal. Kemudian hanya tipis. Jadi tidak boleh hirrah, hirrah, tapi ke bawah. Hirrah. Manirrahim, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dipertahankan tebal tipisnya isti'la dengan istifalnya Ibu Arla ya. Ya Syukron Ustaz. Ibu. Jazakillah. Siapa lagi Pak Moderator? Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini siapa namanya Ibu? Ibu Fatimah. Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nirrajim. Nah, gitu Bu. Dibuka mulutnya.
Ibu ya. Ya. Misalnya au, au, dia bentuk bibir ini menentukan bacaan kita, Ibu. Jadi kadang-kadang ada orang yang malu, dia monyongnya malu, buka mulutnya juga malu, mengeluarkan lidah pun malu, sehingga nanti huruf yang keluar tidak sempurna. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibuka lebar. Silakan Ibu. Ulang ya, Ustaz. Ya, A'udzu a'u, a'u, bukan a, a'udzu bukan a, tapi a, ah, senyum. ya. A'u, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. nah, shin tidak ada hubungannya dengan bibir, dua bibir. Jadi minasyai. Jadi nggak boleh minasyai, tapi syaitonir. Nggak boleh minasyai. Tak boleh karena shin tidak ada hubungannya dengan dua bibir. Minasyaitonir rajim. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tinggal dihaluskan kembali Bu ya, mana tebal, mana tipisnya Ibu ya. Mohon izin, mohon maaf Ibu yang Ya. dikoreksi bacaannya, ya kan? Kalau nanti didiam-diamkan malah Iya, kesalahan. malah menjadi. Mohon izin Ibu-ibu semua, nanti insya Allah pada pertemuan ke-8 kita akan bertatap muka. Jadi nanti mungkin di sana kita punya waktu lebih banyak untuk mengkoreksi bacaan kita. Karena ini di Zoom dan jumlahnya juga cukup banyak, jadi tidak bisa tercover semua untuk di disimak. Jadi mohon izin, mohon maaf kepada ibu-ibu semua yang hadir. Jadi ini juga sudah jam 10 lewat, mau istirahat ibu-ibu semua. Insya Allah melalui pembelajaran kita ini nanti dipraktekkan, yang punya kesempatan nanti bisa berhadir. Kita juga buka sesi live streaming nanti bagi ibu-ibu yang di luar kota Medan juga tetap bisa nanti ikut pada pertemuan secara offline nanti. Ya ini Bu Lin udah cepat kali karena saya takutnya ibu-ibu yang kemalaman gitu kan. Karena sudah 10 jam 10 lewat ini Bu ya. Mohon izin, mohon maaf Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah nanti juga insya Allah kalau ingin mentasmikan melalui bacaannya, nanti boleh direkam Ibu-ibu, direkam dari WhatsApp-nya, kirim ke admin, nanti akan dikoreksi. Misalnya Ibu rekam bacaan a'udzubillahnya dengan bismillahnya, kemudian nanti kirim ke WhatsApp yang di grup, nanti akan ditulis apa koreksiannya. Silakan Ibu ya, karena tidak bisa tercover semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua, menjadi amal bagi kita semua. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kemudian sebelum ini, tadi rangkuman pembahasan kita adalah hukum nun dan tanwin. Nun sakinah, nun yang sukun, dan tanwin. Nanti ada izhar, ikhfa, iqlab. Ini juga sudah saya jelaskan. Bagi yang kurang jelas nanti silakan lihat di videonya Ibu ya. Yang ingin bertanya juga boleh kirim ke admin. Ya Ibu Yanti mohon maaf. Kemudian Ibu Devika juga mohon izin ini belum dapat giliran. Ya Ibu ya. Nanti seperti yang saya ucapkan tadi, direkam, dikirim ke WhatsApp grup ke admin. Nanti insya Allah saya akan koreksi satu persatu bacaan Ibu. Ya Ibu sekalian, mohon izin, mohon maaf Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.